Selamat malam dan selamat datang di Talkshow Mata ke Mata. Pada kali ini kita akan berbincang bersama para narasumber yang sangat menginspirasi kita. Karena Talkshow kita mengangkat tema tentang seni, kita akan mengangkat kisah rasa dalam film dokumenter Piuman. Bersama narasumber kita, Adrian Bagaskara, kita akan berbincang-bincang lebih dalam. Silakan kita sambut saja langsung Adrian Bagaskara. Selamat malam Mas. Silakan duduk Mas. Oke, sebelum kita lanjut mengulik tentang Mas Bagas, kita akan menampilkan sebuah cuplikan video yang mengenai tentang Mas Bagas. Oke, ini dia videonya. Hai para penonton, selamat datang di acara Mata ke Mata. Saya Adrian Bagaskara, saya adalah seorang mahasiswa dan filmmaker. Kesibukan saya sekarang adalah menjadi mahasiswa di ISI Yogyakarta, menjadi seorang ketua BEM Fakultas Seni Media Rekam, dan awardee beasiswa Jarum Foundation Angkatan 39. Selain itu, saya juga aktif dalam produksi film, khususnya film pendek fiksi dan juga dokumenter. Saya tertarik akan hal-hal yang dekat dengan alam dan isinya. Oleh karena itu, saya juga mendalami ilmu geografi dan juga sejarah. Dari situlah karya-karya yang saya hasilkan tak jauh dari isu-isu sosial yang ada di sekitar saya. Melalui film, saya percaya bisa mengabadikan setiap momen saya bersama alam sekitar melalui kamera. Saya juga suka untuk menuangkan pengalaman dan pengetahuan saya dalam skenario film. Masih penasaran dengan perjalanan saya dalam berkarya? Ikuti terus acara Talkshow Mata ke Mata sampai habis. Wah, banyak juga yang dilakukan oleh Mas Bagas ini. Oh iya, kalau boleh tahu ternyata Mas Bagas ini owner dari Production House ya? Sebenarnya kalau dibilang owner nggak juga sih, mungkin lebih ke salah satu pendiri aja sih. Jadi mungkin ada beberapa production house yang memang aku dan teman-temanku sampai saat ini masih jalankan ya, namanya Milky Way Studio. Memang Milky Way Studio ini berawal dari project syuting tugas aja, cuman kok kami satu tim ini cocok dan akhirnya berlanjut untuk tugas-tugas project lainnya, dan akhirnya menjadi sebuah apa ya istilahnya branding lah ya buat kita, dan dari situlah mungkin production house ini akhirnya berkembang dan dikenal masyarakat gitu. Oke, jadi karena mungkin kayak satu chemistry jadinya lanjut terus gitu? Ya bisa dibilang gitu sih. Oke. Waduh, dengar-dengar juga prestasinya Mas Bagas nih cukup banyak banget ya. Sampai-sampai tuh dia bisa dapat keterima beasiswa. Benar gitu Mas? Sebenarnya kalau prestasi nggak juga sih, maksudnya kalau di film kan karena aku juga kuliah film, jadi mungkin prestasinya lebih ke filmnya ya, bukan ke perorangan gitu. Iya. Dan kalau masalah beasiswa sendiri, aku memang salah satu awardee dari Beasiswa Jarum Angkatan 39. Dan memang apa ya, ya beasiswa ini yang juga membantuku juga dalam menjalankan kehidupan perkuliahanku lah ya sehari-hari gitu. Oke. Jadi karena beasiswa ini tertolong banget dong kehidupan sehari-harinya. Pasti tertolong banget. Apalagi juga di dalamnya kan banyak pelatihan soft skill di mana akhirnya itu yang membuatku juga bisa survive lah di dunia entertainment yang mungkin agak strict ini ya. Kalau boleh tahu ketertarikan untuk mengulik kayak tentang film itu dari kapan sih? Apa kayak dari SMA tuh udah ada apa? Sebenarnya kalau tentang film sendiri, aku sebenarnya berawal dari seni pertunjukan ya. Aku dulu orang di seni pertunjukan, namun karena suatu fase di mana akhirnya aku memutuskan untuk hengkang dari dunia pertunjukan, akhirnya aku mencari cara bagaimana aku bisa tetap ada di dunia entertainment ini tapi tidak di depan layar. Sampai akhirnya aku kenal film, temanku ngajak, dan entah kenapa temanku yang ngajak ini udah nggak di film lagi, sedangkan aku yang akhirnya keterusan di film gitu sih. Dan sampai akhirnya mendalami kuliah di film juga, ya keterusan lah. Oh ya, biasanya emang kayak gitu ya. Biasanya yang ngeracunin tuh malah yang berhenti duluan. Benar. Kalau boleh tahu ya, kan ini kan tentang film kan. Berapa sih biasanya
waktunya gitu, lamanya kayak nulis naskah, terus entah apa brainstormingnya, itu tuh berapa lama bisa nyari idenya gitu. Oke, mungkin kalau tiap kasus beda-beda ya. Apalagi kalau aku sendiri lebih banyak bikin film pendek fiksi dibanding dokumenter. Cuman kalau di kasus film yang kita bahas di talk show ini kan dokumenterku yang berjudul Bertumbuh di Atas Reja-Reja itu kan. Nah itu memang pembuatannya sendiri ada kurang lebih 5-6 bulan. Itu dimulai dari proses ide, lalu riset sih yang lama ya, riset sama pengambilan footage-nya sendiri. Kalau misal definisi syuting itu adalah pengambilan footage, itu mungkin bisa didefinisikan film ini syuting selama 3-4 bulan sendiri. Bahkan ketika udah diedit kita masih syuting. Jadi kayak padat banget dong berarti. Padat banget sih emang, karena emang gimana ya, namanya dokumenter kan juga isunya berubah-ubah sepanjang waktu gitu kan ya. Jadi kita memang harus terus update. Bahkan ketika ada kebuntuan, ini aja hasil finalnya ini merupakan ide, udah ganti ide kelima kali. Karena emang saking banyaknya perubahan di lapangan gitu sih. Isu-isunya kayak berubah-ubah gitu ya. Iya, benar banget. Oke. Oke, kalau yang saya tahu ya, bertumbuh di atas renja-renja ya. Reja-reja. Oh, reja-reja ternyata. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa ya Mas Bagas ini mengulik tentang piungan? Kenapa kok bisa terinspirasi gitu? Kenapa bisa kepikiran? Kalau piungan ya, sebenarnya aku sendiri kan dari SMA itu anak IPS dan aku dulu aku OSN geografi dan aku keterusan sebenarnya karena OSN itu aku suka dengan isu-isu lingkungan hingga akhirnya di kuliah ini meskipun udah di dunia film sekalipun. Oke, sebentar. Sebelum kita lanjut nih, kita akan iklan dulu kali ya. Oke, boleh banget. Oke, kita akan tampilkan iklan ini. Kembali lagi di talk show Mata ke Mata. Oke, sorry ya tadi maaf banget kepotong iklan. Jadi pertanyaan sama nih, kenapa Bagas mengangkat isu-isu dalam piungan? Oke, sebenarnya kalau isu piungan sendiri ya, aku itu udah dari masa SMA aku itu suka dengan hal-hal berbau sosial, geografi terutama ya. Dan itulah yang akhirnya mengantarkanku bahkan sampai ke di dunia film ini. Hal-hal yang selalu kuangkat entah itu ketika aku jadi penulis naskah atau jadi sutradara itu nggak jauh-jauh dari hal-hal berbau lingkungan gitu. Dan waktu itu kok kebetulan kita lagi baca berita soal piungan ini dan akhirnya aku tertarik, aku melakukan riset sendiri awalnya sama teman-temanku dan aku tanya-tanya teman-temanku yang memang mereka kuliah di TL, teknik lingkungan dan segala macam, bahwa ternyata piungan dan kasusnya ini udah jadi isu yang
diperbincangkan nggak hanya warga Jogja aja gitu. Jadi menurutku jadi sesuatu hal yang menarik gitu ya ketika kita mengangkatnya, dan bahkan lebih menarik lagi ketika aku menemukan suatu ekosistem bernama komunitas Mardiko di sana. Yang aku menurutku di lingkunganku dulu maupun sekarang aku nggak akrab dengan komunitas yang anggotanya ini adalah para pemulung gitu. Sehingga aku tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah film dokumenter gitu sih. Keren banget sih, bisa ngangkat isu-isu permasalahan lingkungan gitu. Oke, kita akan menayangkan film dokumentasi tapi trailernya aja nih. Oke, ini dia videonya. Dulunya tempat pembuangan sampah ini ya, ini lokasinya ini dulunya persawahan juga pemukiman penduduk. Kalau bau sih nggak bisa dipungkirin ya, pasti bau kan, apalagi sampah. Pengelolaannya itu hanya menyinggung sampah, tidak ada manfaat yang ditimbulkan dari penimbunan sampah tersebut. Dan nggak tahu ini di tahun ini kemungkinan memang sudah penuh. Ya otomatis kan besok kan sudah masa transisi selesai, ya otomatis kan pembuangan di proses secara modern. Otomatis itu kan teman-teman tidak mempunyai pekerjaan atau kehilangan pekerjaan. Wah, tepuk tangannya dulu dong. Bagus banget gak sih trailernya? Padahal itu cuma trailer guys. Oke, dari Mas Bagas sendiri, apa yang diharapkan dari Mas Bagas gitu loh? Dampaknya kepada penonton nantinya. Dampak ya, sebenarnya kan juga film ini belum dipertontonkan ke penonton umum gitu. Jadi Iya. aku masih belum mendapat reaksi apapun itu. Cuman kalau misalnya tanya harapan penonton apa, sebenarnya aku bukan berharap filmku ini akan diapresiasi atau hanya sekedar jadi bahan apa ya. Ya sekedar cuman ada film yang mungkin dipuji secara kualitas visual atau apapun itu. Aku malah nggak berharap ke arah sana. Aku berharap dengan film dokumenterku ini menjadikan masyarakat aware terhadap utamanya bukan hanya isu lingkungannya tapi ke isu sosialnya sih, bahwa ada loh komunitas Mardiko ini, di mana komunitas ini isinya para pemulung ini dan mereka menggantungkan hidupnya pada TPST Piungan. Mereka nggak tahu nantinya akan kemana ketika ada isu TPST Piungan ini akan ditutup gitu. Jadi aku berharapnya masyarakat bisa aware sih akan hal itu, dan semoga nantinya ke depannya kalau memang teman-teman semua bertemu dengan komunitas-komunitas seperti ini, bisa kita sama-sama berdayakan sehingga terjadi keselarasan dan juga kita menghindari ketimpangan lah gitu mungkin ya. Benar banget. Apalagi khususnya instansi ya. Iya benar banget. Itu juga harus turut mendukung banget gitu loh. Oke, tepuk tangan lagi dong. Boleh? Oke, kita akan melanjutkan pembahasan ini dan kita juga akan mendatangkan satu bintang tamu lagi, yaitu Pak Tommy, yang dimana sebagai pendiri dari komunitas Mardiko. Oke, kita sambut saja. Selamat datang Pak Tommy. Selamat malam Pak. Silakan duduk Pak. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pandangan Bapak pada film Bertumpu di Atas Reja-Reja, bisa diperkenalan dulu nggak sih Pak, komunitas Mardiko itu apa? Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tommy Wahyu Pradana. Oh iya. Jadi komunitas pemulung Mardiko itu komunitas yang di situ beranggotakan kurang lebih 450 orang yang tergolong dari warga sekitar, terus teman-teman pemulung yang berbagai daerah masuk ke situ, kemudian dinaungi
yang namanya komunitas pemulung Mardiko, dan komunitas pemulung Mardiko itu kami ada pengurusnya. Jadi di setiap perwakilan RT di sana itu ada 5 RT. Jadi yang 2 RT itu masuk ke wilayah Kecamatan Pleret, kemudian yang 3 RT ini masuk ke Kecamatan Piungan. Nah, dari setiap RT itu kami mengutus atau ada perwakilan untuk dijadikan sebagai pengurus komunitas Mardiko, dan di situ kami dipercaya oleh teman-teman daripada teman-teman pemulung dan warga sekitar yang tergabung di komunitas Mardiko tersebut. Setiap ada kegiatan-kegiatan, nah di situ kami selaku pengurus akan semaksimal mungkin untuk bersikap adil. Contohnya kalau semisal pas waktu ada acara bansos kayak gitu, pasti kami akan memilih di mana orang-orang yang layak untuk dibantu. Contoh seperti itu. Dan komunitas pemulung ini kami punya struktur, memang ketuanya itu namanya Pak Mariono, dan kebetulan memang tinggalnya di daerah sekitar Piungan, TPA Piungan. Terus kemudian kebetulan sekretarisnya saya sendiri. Nah, terus kemudian ada bendahara juga, terus ada bidang-bidangnya juga. Jadi di setiap kegiatan kami juga sering melakukan publikasi. Jadi biar setidaknya kami juga dikenal dari masyarakat luas kan seperti itu. Jadi tidak cuma vakum di sekitar TPA Piungan. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kalau boleh tahu, Bapak juga punya budidaya maggot ya Pak ya? Oh iya, kebetulan juga saya pribadi punya usaha. Nah, usaha itu di bidang pengelolaan sampah, baik sampah organik maupun sampah non-organik. Kalau yang untuk sampah organik memang kami menggunakan metode biokonversi maggot BSF. Nah, tahu maggot BSF? Belum pernah? Wah, malah justru kayaknya aku maggot itu yang ulet ya Pak ya? Nah, ini belatung, tapi belatungnya ini hewan yang memang diciptakan Tuhan berbagai banyak manfaatnya, terutama untuk penunjang protein, peternakan unggas dan ikan. Nah, itu sangat-sangat bermanfaat. Dan di lain sisi memang berguna atau bermanfaat untuk penyelesaian permasalahan sampah organik. Karena makanan utama maggot BSF ini itu hanyalah sampah organik. Nah, itu mereka itu mengurai sampah dengan begitu cepatnya. Jadi semisal pagi dikasih makan, nanti sore udah terurai sampahnya. Dan itu beberapa hari kemudian hasil uraiannya, atau kami kalau dibilang di kami itu kasgot, bekas makan maggot. Jadi sisa-sisa makanan atau kotorannya itu nanti bisa menjadi, itu bermanfaat lagi, bisa menjadi tambahan media untuk tanaman. Jadi bisa berupa kompos atau pupuk organik padat. Dan banyak sekali manfaatnya. Dari turunan maggot pun itu banyak. Dari telurnya juga sudah bermanfaat, bisa dijual belikan. Dari maggot mudanya, maggot freshnya. Ini yang sering kali dimanfaatkan maggot freshnya ini, maggot yang usianya kurang lebih 15 sampai 21 hari. Bisa juga diproduksi menjadi maggot kering dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu dong guys. Oke, kita kembali lagi ke Mas Bagas. Kenapa Mas Bagas ini memilih Pak Tommy sebagai narasumber gitu loh di film dokumenter Piungan? Oke, mungkin sebenarnya nggak hanya Pak Tommy ya. Ada banyak sekali bahan riset. Aku juga wawancara ke banyak, nggak aku sih, kami ya, tim dokumenter kami wawancara ke banyak orang juga, termasuk ketua komunitas Mardiko Pak Mariono. Bahkan kita juga ke yang menaungi komunitas Mardiko itu ada PP Muhammadiyah ya Pak ya, MPM Muhammadiyah ya. MPM Muhammadiyah juga sampai ke sana. Bahkan sepertinya Pak Tommy ini malah yang terakhir kali kita ajak wawancara, karena kita mencari siapa yang kira-kira punya dokumentasi lengkap kegiatan-kegiatan Mardiko. Akhirnya kami dihubungkan sama Pak Tommy, dan disitulah akhirnya kita banyak bercerita, sharing-sharing satu sama lain tentang kondisi Piungan saat itu,
bahkan juga tentang usaha magonnya Pak Tommy pun kami juga diajak berkeliling waktu itu di gudang magonnya Pak Tommy ya. Seperti itu sih. Jadi mendapatkan pengalaman baru gitu ya. Benar sih, dikenalkan benar. budaya Nagot. Oke teman-teman, tepuk tangan lagi dong. Bener-bener narasumber kita ini menginspirasi kita banget, dan jangan kemana-mana dulu. Kita akan balik lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan lupa kita akan kembali lagi di talkshow Mata ke Mata. Oke, setelah berbincang-bincang yang cukup panjang, saatnya nih kita buat santai-santai dulu nggak sih? Bahasa Inggris itu nggak salah, chill-chill dulu gitu kan. Oke, sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Sorry ya guys, saya tuh nggak bisa bahasa Inggris sebenarnya. Oke, kita panggilkan langsung aja Nyai Indoro tercinta. Nyai Indoro. Mas Brian, kenapa toh kok bisa jatuh begini? Sungguh aku terpukau oleh kecantikanmu. Hei Mas Brian ini. Permisi ya Mas. Udahlah, daripada dengerin Mas Brian gombal terus, mending kita langsung masuk aja ke sesi Q&A. Untuk pertanyaannya ada di HP baru aku nih. Tim Art, coba here. Come here, Nyai. Ya maaf, sorry bercanda. Permisi ya Pak Mas. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja nih ya. Untuk pertanyaan pertama. Terkait pro dan kontra apa saja yang terjadi saat pembuatan film dokumenter? Mungkin ini bisa dijawab langsung oleh sutradara film dokumenter Piungan kita ya. Mas Bagas silahkan. Oke, siapa? Nyai Indoro. Nyai Ya, Indoro. Nyai Indoro ya, Nyai Indoro. Oke, kalau ini sih Nyai, Nyai, nggak apa ya, Nyai ya. Iya, Nyai. Ini sih Nyai, apa ya? Kalau pro dan kontra itu mungkin lebih ke kita sendiri sih di internal ya, maksudnya dalam arti mau dibawa kemana arah dokumenter kita ini, isu yang kita angkat ini sebenarnya sangat-sangat isu yang lebar, bisa kita explore dari banyak sisi gitu. Mungkin pro kontranya lebih ke ya internal kita, di mana kita satu kelompok ini, satu tim produksi ini bisa sepakat mau membawa arah film dokumenter ini kemana. Mungkin lebih ke arah sana sih. Tapi kalau lain-lain, alhamdulillah nggak ada sih. Maksudnya dengan bertemu Pak Tommy, bertemu dengan teman-teman komunitas Mardiko, Pak Mariono juga. Semua alhamdulillah dilancarkan sih proses syutingnya. Oke, kalau terkait crash antar kru gitu gimana biasanya Mas? Lebih mungkin kalau crash nggak ada. Ya maksudnya apa ya namanya, juga kita kerja tim. Mungkin udah jadi hal biasa aja kalau misal ada perdebatan-perdebatan kecil. Tapi so far sampai film ini selesai dibuat pun nggak ada yang sampai memecah belah kita sih. Alhamdulillah semuanya bisa selesai dengan lancar. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua aja ya guys.
Pertanyaan kedua, adakah respon masyarakat saat tahu akan diadakannya pembuatan film dokumenter ini? Mungkin pertanyaan yang kedua ini bisa dijawab oleh Pak Tommy selaku tokoh masyarakat gitulah ya. Oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya salam kenal ya. Iya. Nyai tadi ya. Nyai Doro. Nyai Doro. Ya, baik. Untuk respon masyarakat sebenarnya kami welcome. Jadi setiap ada kegiatan baik maupun dari pihak masyarakat ataupun dari komunitas Mardiko ataupun nanti dari teman-teman entah itu datangnya dari manapun, kami selalu welcome. Jadi nggak istilahnya nggak mempersulit kegiatan, baik kegiatan yang istilahnya nanti menggandeng masyarakat maupun individu dan kelompok kan seperti itu. Jadi memang kami selalu menerima tamu dengan senang hati, bahkan nanti semisal di situ ada kegiatan yang bernilainya positif, nah itu pasti kami selalu memikirnya itu positif lah, istilahnya kami tidak memikirkan hal yang aneh-aneh selagi kami selaku pengurus dari Mardiko, dari perwakilan warga sekitar juga menginginkannya kalau setiap ada kegiatan itu pasti bisa menjunjung tinggi nilai-nilai dari masyarakat, baik dari segi kelompok Mardiko maupun dari kelompok yang ada di sekitar TPA tersebut. Oke, baik. Kita langsung aja ke pertanyaan terakhir nggak sih? Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir untuk narasumber kita semuanya ya, dua-duanya ini ya. Pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada penonton di rumah atau penonton film dokumenter Piungan gitu. Mungkin bisa dimulai dari Pak Tommy dulu. Baik, mungkin kalau pesan dari saya, karena saya pribadi selaku dari pengelola kegiatan pengelolaan sampah. Dan di sini saya yang ingin pesankan ke masyarakat pada umumnya mungkin tentang bagaimana kita bertanggung jawab dengan sampah yang selama ini sudah kita hasilkan dari setiap sumbernya, apalagi mulai dari rumah tangga, ada dari pasar, bahkan kawasan-kawasan industri, kawasan seperti hotel dan mal. Mulailah belajar untuk memang bertanggung jawab kepada sampah-sampah yang selama ini sudah kita hasilkan. Dan memang apalagi di tahun-tahun akhir ini ya, menyinggung soal TPST Piungan. Kalau kami bilangnya TPA Piungan karena di situ belum ada pengelolaan yang ada manfaatnya. Bahkan setahu saya selaku warga sekitar TPA Piungan, selama ini sampah yang masuk ke situ hanya ditumpuk kemudian ditimbun. Bahkan ini secara tidak langsung memang yang berperan penting dalam mengurangi sampah yang masuk ke TPA itu adalah teman-teman dari Mardiko tersebut, teman-teman pemulung. Nah itu yang selama ini memang tidak, tanpa kita sadari mereka membantu selama dari awal pembuangan sampai sekarang 2023. Nah itu mulailah bijak mengelola sampah. Kalau memang nggak ingin membuat sampah itu menjadi bermasalah, ya silakan mengurangi kegiatan-kegiatan yang nantinya akan menimbulkan di situ tumpuan-tumpuan sampah. Mungkin seperti itu. Jadi intinya tuh kalau bukan dari kita sendiri siapa lagi gitu ya Pak? Iya. Yeah. Ya mungkin bisa langsung dijawab sama Mas Bagas. Mungkin sebagian besar setuju ya sama Pak Tommy. Maksudnya saya setuju sama Pak Tommy di mana masalah sampah ini udah bukan masalah orang Jogja aja, bukan masalah warga lokal aja, tapi benar-benar sudah menjadi masalah bersama. Bahkan ketika ini kasusnya yang kita angkat di sini itu adalah Piungan, ya konsentrasi kita sebenarnya nggak hanya untuk Piungan aja, mungkin ada juga TPA-TPA di luar sana yang memang serupa kasusnya dengan kita gitu yang ada di Yogyakarta ini. Namun untuk melengkapi aja apa yang sudah disampaikan Pak Tommy tadi juga mengenai eksistensi dari komunitas Mardiko ini di mana teman-teman pemulung di sini rupanya juga memiliki sebuah ekosistem kehidupan,
juga pastinya memiliki harapan untuk hidup sejahtera. Itu sih mungkin yang pingin film dokumenter ini tekankan gitu, di mana bukan masyarakat terus yang dituntut untuk bisa mengurangi sampah segala macam. Iya itu oke sebagai salah satu langkah awal. Namun di manakah letak peran pemerintah yang memang di sini dalam hal ini memiliki kuasa yang lebih tinggi untuk mengatur masalah tersebut ya Pak ya, dan ketika hal ini sudah menjadi permasalahan yang besar menurut saya dan mungkin sebagian orang pun setuju bahwa harus ada langkah lebih lanjut lagi, nggak hanya terus, padahal maksudnya masalah ini tuh udah terjadi tapi belum ada evaluasi, belum ada, ya mungkin dievaluasi aja tapi nggak ada penerapan lagi gitu ke depannya, nggak ada pembaruan lagi. Harapannya semoga ada sebuah kebaruan sistem yang itu nggak merugikan siapapun, entah itu nanti TPST Piungan akan ditutup atau diperbarui atau seperti apa, tapi yang jelas kami berharapnya komunitas Mardiko dan semua ekosistem yang ada di sekitar Piungan ini tetap lestari dan juga tetap sejahtera ke depannya. Mungkin begitu. Oke, jadi saya bakalan ngambil kesimpulannya. Jadi sebenarnya itu dari diri kita sendiri, kita harus menjaga lingkungan kita, terutama sampah, karena masalah sampah ini terus begitu terjadi gitu kan. Masalahnya kita selalu menghasilkan sampah pada setiap harinya. Oke, terima kasih kepada Mas Bagas dan Pak Tommy yang telah hadir di acara talkshow kita pada kali ini. Dan terima kasih kepada penonton yang telah menyimak talkshow ini hingga akhir. Dan terima kasih terutama kepada sponsor kita yaitu PT Kakein Artasa Warna yang telah memberikan kita dana-dana terutama. Oke, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dan untuk bintang tamu yang keren-keren lainnya tentunya, yang juga memberikan kita inspirasi gitu loh. Oke, dan ingat kalian belum seni banget kalau belum nonton Mata ke Mata. Sampai jumpa. Sampai jumpa.